Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, dan kita menikmati kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terus mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati hari ini bersamamu. Sebab engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang berarti bagi kami. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu Rabu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
hatiku rindu menyembahmu. Engkau dikuatkan dan perisaiku pada ragu bersama. Rasa hatiku rindu Kau kekuatan dari kami Tuhan. Engkau yang kekuatan dan perisaiku. Amin. Kekuatan ragu bersama. Kasih hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Sebab Engkau yang kami rindu setiap waktu. Sebab Kau segalanya bagi kami, Kau yang terutama dalam hidup kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau penghiburan bagi kami. Engkau segalanya. Kami aman di dalam-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu kami berharap.
Hanya kepadamu kami percaya, sebab kau setia, kau tak pernah berubah, kau yang berkuasa, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa bagi kami. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya harapan yang tak pernah mengecewakan, pertolongan yang tak pernah terlambat, jawaban yang tak pernah salah. Kau Allah yang sempurna dalam setiap perbuatanmu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Kau yang mengasihi, Kau yang mengasihi kami. Kau yang menerima kami apa adanya, agar tidak mengingat-ingat salah dosa kami. Kau kasihi kami, Kau jagai kami seperti biji matamu. Kami bersyukur, sebab kami memujimu, kami menyembah, meninggikan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang suka. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dengan kuasamu. Sekali katakan pikul-pikul. Pikul dengan dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenaslah kau Allahku. Ibu dengan sayapmu, ya, namun dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, kita nasibah kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja
atas masa mengenang kau Allahku, ku ternampak kau Allahku, ku ternampak kau Allahku. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, sekalipun sekeliling kami sedang bergelora. Sebab di dalam Engkau kami tenang, di dalam Engkau kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih kuasa, menikmati semua yang terbaik yang datang daripada. Dan pagi hari ini di hadirat, kami mau menikmati firman-Mu lagi Tuhan. Saudara Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Terima kasih Pak. Suara saya bagaimana Pak? Oke. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita sampai pada pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita sudah sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya bacakan cepat ya untuk Bapak Ibu karena ayatnya lumayan banyak ini. Judul berikutnya pembelaan Stefanus. Kalau kemarin kita baca bahwa Stefanus itu adalah termasuk 7 orang penatua diakonia ya diaken yang dipilih ya untuk melayani orang miskin. Dikatakan bahwa Stefanus itu penuh iman dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita baca cepat ya. Pembelaan Stefanus, kata imam besar, benarkah demikian? Karena tadinya Stefanus mengatakan tentang beberapa kondisi atau dasar dari apa yang dia percayai imannya pada saat itu. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada Bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjuk kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kaldim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, Kanaan maksudnya. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa seluruh keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian umat, perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham peranakan
Ishak lalu menyunatkan pada hari ke-8 dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan 12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tapi makin dekat genapnya Injil yang diberikan Allah pada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha menemukan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang buat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau yang menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki, dan sesudah 40 tahun nampaklah pada seorang malaikat di padang gurun Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir.
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semaduri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudara. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firmannya hidup untuk menyampaikannya kepada kami. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Tetapi Harun berkata kepada Harun, mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita dengan apa yang dibuat oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada Bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadamu korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai umat Israel, tidak pernah. Malah kamu mengusung kemah Moloch dan dewa dan bintang dewa Refat, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah pada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah itu, yaitu waktu tanah itu direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhatian? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu telah menentang roh sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu adalah perikop pertama. Kalau di pasal 6 sebelumnya kemarin, Stefanus itu dihadapkan dalam mahkamah agama, ya, yang disebut Sanhedrin waktu itu, ya, itu mahkamah agama tertinggi di Israel. Stefanus menyampaikan pembelaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau Stefanus pertama itu tujuannya adalah menghujat Musa dan menghujat Allah. Tapi
Stefanus mengatakan bahwa juru selamat yang ditunggu-tunggu itu asalnya mulai dari bagaimana Allah memilih Abraham, kemudian pernyataan Tuhan bahwa akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu adalah dasar apa yang diimani oleh Stefanus. Dikatakan bahwa Stefanus itu pemberani. Ya, Bapak Ibu. Jadi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran itu dengan berani. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan itu pembelaan Stefanus, dia mengatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang memerintahkan Musa pada saat itu. Dan Musa mengatakan pada ayat ke-37 bahwa seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagi umat Israel dari antara mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah yang diimani oleh Stefanus yang disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa Allahnya yang dia sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dia menyampaikan bahwa ada Musa mengatakan Musa adalah nabi besar, ya, nabi yang ditinggikan oleh orang Israel. Musa mengatakan seorang nabi seperti aku ini, maksudnya seperti Musa, akan dibangkitkan Allah bagi umat Israel dari antara mereka. Allah yang itulah yang dia sembah. Ya, Allah yang menjanjikan nabi seperti Musa yang dibangkitkan Allah dari umat Israel, itulah yang dia sampaikan. Dia Stefanus sampaikan kepada umat Israel. Tapi semua itu tidak dihiraukan oleh orang Israel, ya. Kemudian di dalam pembelaannya juga Stefanus mengatakan bahwa bangsa Israel itu telah menerima hukum Taurat tetapi tidak menurutinya. Nah, itu sebagai dasar dari iman percaya Stefanus, karena Stefanus itu dikatakan penuh iman dan Roh Kudus. Dia karena penuh Roh Kudus, Stefanus mempunyai keberanian yang sangat luar biasa pada saat itu untuk memberitakan bahwa nabi seperti Musa akan dibangkitkan Allah di antara orang Israel. Itulah yang diberitakan. Kemudian Stefanus menyampaikan tentang Tuhan Yesus, itulah nabi yang dijanjikan Allah, Mesias yang dijanjikan Allah dari antara orang Israel sendiri. Tapi Stefanus juga mengatakan bahwa orang Israel itu bahkan mendapatkan Taurat tapi tidak menuruti hukum Taurat. Pasal perikop berikutnya judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu, yaitu Sanhedrin, ya, itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah contoh dan teladan, ya Bapak Ibu. Stefanus memberitakan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, tapi tidak dihiraukan oleh mereka, bahkan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ya, berikutnya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, dengan mengatakan begitu, bangsa Israel itu makin berteriak-teriak, ya Bapak Ibu, dikatakan di ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menolak mendengar janji Tuhan, mereka menolak Mesias. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Maksudnya Stefanus itu dilempari batu ya Bapak Ibu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Saulus itu pada saat itu belum menjadi Paulus ya. Saulus itu menjadi penganiaya orang-orang percaya. Penganiaya Saulus itu menganiaya Stefanus pada saat itu. Sedang mereka melempari Stefanus, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan pada pagi ini adalah begini. Stefanus adalah diaken, ya, penatua yang menyampaikan firman Tuhan dengan penuh iman. Dari mulai sejak awal, Stefanus menyebut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, itu disampaikan kepada orang Israel. Bahkan terakhir, dia menyampaikan Mesias itu akan dibangkitkan Tuhan di antara orang Israel. Tapi sambutan orang Israel itu, bahkan Sanhedrin waktu itu, Mahkamah Agama, sangat tertusuk hati mereka. Kemudian menyambutnya, mereka, orang-orang Israel pada saat itu menyambut Stefanus, berita tentang Mesias dengan gertakan gigi. Nah, itulah yang terjadi pada Stefanus, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Stefanus itu adalah martir di antara jemaat mula-mula pada saat itu sebagai martir yang pertama. Berikutnya nanti bahkan sampai Saulus, setelah Saulus menjadi Paulus, ya Bapak Ibu, dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Injil juga, dan dia juga dibunuh. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang Stefanus ini, kita bisa membaca buku atau bahkan kita sekarang punya gadget ya, bisa melihat di sana siapa Stefanus. Ya, dikatakan Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken pertama gereja Kristen awal di Yerusalem. Dikenal sebagai orang yang penuh iman, penuh hikmat, dan penuh kuasa roh. Ya, jadi itulah Stefanus, Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal orang-orang kudus, ya, orang-orang yang tercatat sebagai jemaat Kristen awal pada asal di mana Tuhan Yesus itu lahir, Bapak Ibu. Nah, dikatakan beberapa karakteristik Stefanus yang ada adalah penuh iman dan Roh Kudus, ya. Jadi menyampaikan firman Tuhan memang harus kita penuh iman, ya. Apa yang kita imani? Iman, salah satu iman yang benar itu adalah iman Kristen.
Iman orang lain kita nggak usah bicara ya. Yang dinamakan iman itu adalah percaya adanya Mesias, yaitu Yesus yang dimunculkan ya atau diterbitkan atau dibangkitkan dari antara umat Israel. Kemudian dia itu menyampaikan beberapa keajaiban yang diperbuat oleh Allah melalui Yesus. Nah, Injil itulah yang disampaikan oleh Stefanus, namun ditolak oleh bangsa Israel. Mereka menggertakkan gigi menyambut berita Injil Kristus. Itulah sebabnya Stefanus dibunuh, karena bangsa Israel itu tidak menerima apa yang disampaikan kepada Stefanus. Ya Bapak Ibu, mungkin di antara kita menyampaikan tentang Injil Kristus itu tidak ada ya yang sampai menolak seperti bangsa Israel menolak Stefanus pada saat itu. Dikatakan Stefanus adalah martir pertama dari jemaat awal, jemaat Kristen, gereja gereja Kristen awal di Yerusalem. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa nanti pada saat sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali ya Bapak Ibu, itu martir Tuhan itu akan digenapkan. Ya, kalau sudah genap baru Tuhan Yesus datang. Saya membaca firman Tuhan pada saat ini memang wow ini berat ini yang mau sampaikan kepada teman-teman Koram Deo apa ya Bapak Ibu, tapi ya itu yang saya dapat bahwa Stefanus adalah martir jemaat Kristen awal, martir pertama Bapak Ibu. Nah, bahwa di dalam menyampaikan berita sukacita Injil Kristus, Stefanus itu penuh iman dan penuh Roh Kudus. Yang saya dapat hari ini Pak Heri, silakan saya serahkan ke Pak Heri untuk dilengkapi. Oke, terima kasih untuk Ibu Merianti. Ya, jadi pagi hari ini dari pembacaan kisah para rasul pasal 7, ya kita belajar dari satu pribadi yaitu Stefanus. Ya, kita tidak tahu berapa lama Stefanus sempat melayani sebagai diaken sejak dia dipilih di pasal yang ke-6 kemarin sampai pada akhirnya pasal 7. Tapi sekali lagi berkali-kali kita sering dengar kalimat seperti ini. Hidup ini bukan tentang panjang atau pendek umur, tapi hidup ini bicara sudah berapa banyak dampak yang kita bisa berikan dalam hidup ini. Nah, itu prinsip Bapak Ibu. Ya, fokus hidup kita bukan soal pendek atau panjang umur. Ya, tentulah sebenarnya rencana Tuhan semua manusia itu umur panjang. Nah, cuman masalahnya manusia sendiri yang memperpendek umurnya dengan hidup yang tidak teratur, dengan pola makan yang salah, dengan pola tidur yang tidak tepat, pola pikir yang tidak baik, tidak olahraga, ya kecuali kasus-kasus khusus atas seizin Tuhan, akhirnya Stefanus menjadi martir pertama. Tapi sekali lagi, hidup bukan tentang pendek atau panjang umur. Tapi yang perlu kita fokus dari apa yang bisa kita belajar dari Stefanus, apakah hidupnya sudah berdampak. Nah, tentu seperti yang Ibu Mirianti tadi katakan, penuh dengan roh, penuh dengan keberanian. Nah, bukankah kita juga memiliki roh yang sama, Roh Kudus yang berdiam selamanya dalam hidup kita. Nah, secara pribadi sebenarnya saya kurang setuju dengan judul perikop ini, pembela Stefanus. Walaupun mungkin bukan pembelaan diri lebih tepatnya ya. Tapi yang bisa saya tangkap, Stefanus tidak membela diri, walaupun dia tahu ancaman yang dia hadapi saat itu adalah
kematian. Tapi justru yang dilakukan oleh Stefanus adalah di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia masih memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, itu yang perlu kita juga belajar dari seorang yang bernama Stefanus. Seringkali terkadang ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mengancam kita cenderung untuk membela diri, melindungi diri, proteksi diri, dengan berbagai macam banyak cerita dan alasan mungkin bahkan. Tapi Stefanus tidak sedikit pun dia memberikan pembelaan untuk menyelamatkan diri dia. Tapi dia pergunakan waktu sampai detik terakhir hidupnya, dia tetap memberitakan Injil. Nah, itu yang juga perlu harus kita sampaikan dimanapun, kapanpun. Mari biarlah hidup kita yang adalah saksi Tuhan itu menjadi pemberita-pemberita Injil. Karena hidup bukan tentang aku, sehingga kita tidak harus menceritakan tentang aku, tapi hidup ini tentang Tuhan yang harus kita ceritakan. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari Stefanus, bahkan Stefanus juga belajar seperti Yesus, dan seperti itu kita belajar seperti Stefanus yang belajar dari Yesus. Bahkan ketika dia mau mati karena dirajam, dan itu tentu saya bisa bayangin tuh prosesnya bukan proses yang seketika mati. Bayangin Bapak Ibu, kita dilempar batu satu aja sampai pecah kepala gitu, waduh itu udah sakitnya minta ampun. Ini dilemparin, saya nggak tahu prosesnya bisa berapa puluh menit sampai akhirnya mati. Ada kesempatan mungkin dia dalam kesakitan yang sangat itu dia bisa akhirnya berbalik untuk marah, melawan. Tapi Stefanus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seperti doa Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mari benar-benar kita menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Walaupun ya mungkin seperti Bu Mirianti tadi katakan, kita sih belum sampai seperti Stefanus lah waktu memberitakan Injil, menghadapi tantangan sampai mengancam nyawa. Tapi mari, seperti yang saya katakan sepanjang tahun ini di khotbah-khotbah saya, mari kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi situasi seperti Stefanus, maka mari sampai detik terakhir hidup kita tetap memberitakan Injil. Kabarkan kabar baik, karena itu kabar yang harus didengar oleh semua orang. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari kisah tentang Stefanus. Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya kita akan berdoa. Istri saya akan berdoa. Nanti Ibu Mirianti akan tutup dalam doa. Oke, silakan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang disampaikan oleh Ibu Mirianti. Biarlah setiap kami, Tuhan, kami adalah saksi-saksi-Mu, Bapa, dan roh keberanian itu sudah ada di dalam hidup kami. Biarlah melalui lidah bibir kami, Engkau pakai kami, Bapa, untuk menyampaikan kabar baik tentang Engkau, Juru Selamat, dalam setiap kehidupan manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami melepaskan berkat bagi Ibu Mirianti. Tuhan terus pakai hidup beliau Tuhan dalam profesi saat ini sebagai dokter Tuhan. Bahkan Engkau tempatkan di mana Bapak biar tetap menjadi berkat Tuhan. Ada karunia Tuhan, ada berkat kesehatan, kekuatan umur panjang, dan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bersepakat Tuhan, kami tetap berdoa bagi Ibu Salina Tuhan. Engkau juga memberkati, memulihkan kesehatannya kembali Bapak. Di usianya saat ini Bapak, Engkau juga menjadikan Ibu Salina Tuhan berkat-Mu, saksi Tuhan bagi keluarga besarnya Bapak di dalam nama Yesus. Tuhan juga akan berdoa buat Cia Tuhan, proses selanjutnya kemonya Bapak, Engkau tetap tolong
Kami percaya sepanjang kemo yang sudah dijalaninya Tuhan, tubuhnya boleh tetap kuat Tuhan, rohnya boleh tetap kuat dan jiwanya boleh tetap disegarkan Bapa. Dan dia akan dimampukan untuk menghadapi setiap proses kemo selanjutnya Bapa di dalam nama Yesus. Demikian juga buat Papi Tuhan, Pak Ongko, Tuhan juga pulihkan dengan kekuatan yang baru, organ tubuh yang dikuatkan melalui setiap obat yang diminum, terapi yang dijalankan Bapak. Biarlah Papi juga boleh tetap bersemangat, hatinya bersuka cita menjalani semuanya Bapak. Dan Kak Papi boleh menjadi teladan bagi anak-anak cucu-cucunya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih ini Bapak, dengan tubuh yang lemah, mereka boleh dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Bapak. Ada banyak bencana yang terjadi Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau Allah sumber perlindungan, matamu tetap tertuju, belas kasihanmu tetap dinyatakan Bapak. Ada banyak hal yang boleh dikerjakan Tuhan, bahkan orang-orang benarmu, mereka boleh mengambil bagian untuk menjadi penolong Bapa, untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh tetap maju Tuhan. Kami melepaskan berkat, berdoa bagi pemerintahan yang ada, Bapak Presiden beserta staf yang ada Tuhan. Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, bahkan orang-orang benarmu juga Bapa, biarlah setiap hati nurani boleh tetap murni di hadapanmu, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau Bapa. Kami menyerahkan Indonesia ini Tuhan, sumber daya alam yang ada, bahkan manusianya Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap provinsi bahkan sampai ke daerah-daerah Tuhan, semuanya Bapa boleh merasakan, menikmati keadilan Bapa, kemakmuran Tuhan atas apa yang dihasilkan oleh bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami mau terus mendoakan bangsa ini Tuhan. Jayalah Indonesia, terpujilah namamu Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan setiap doa, permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini Bapak masih memberikan hidup kami boleh menghayati betapa kasih-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kami juga di dalam aktivitas kami hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti, kami merasakan, kami menyadari bahwa Bapa yang penuh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus senantiasa ada pada kami. Roh yang lebih besar dari roh apapun di muka bumi itu ada pada kami. Biarlah damai sejahtera benar kami rasakan, karena Engkau telah memberikannya pada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri Koramtio ini dengan penuh berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih Bu Merianti. Semangat lagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya